Dan seterusnya kami hormati Bapak Ibu karyawan yang sempat mengikuti kajian kita secara virtual pada pagi hari ini. Dan yang paling kami hormati Bapak Ustadz Martono yang telah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Baik, tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita dengarkan kajian kita pada pagi hari ini dengan tema berbuat ihsan untuk sesama yang akan disampaikan oleh Ustadz Martono MA. Kepada Bapak Ustadz kita persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Direksi Rumah Sakit Unan dan seterusnya para Bapak Ibu karyawan rumah sakit yang sempat atau meluangkan waktunya untuk mendengarkan kajian kita pada Jumat kali ini. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mengulang dan mengkaji tentang ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bekal kehidupan kita dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah memberkahi, merahmati, dan meridhai kegiatan kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga tersampaikan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun bahasan kita seperti yang sudah dijelaskan dan disampaikan oleh moderator tadi adalah berbuat ihsan untuk sesama. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbuat ihsan itu adalah suatu kewajiban. Jadi hukum berbuat ihsan itu adalah wajib. Tidak sunnat tapi wajib. Siapa yang mewajibkan? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mewajibkan berbuat ihsan itu. Maka kalau wajib tentu akan berpahala orang yang berbuat ihsan dan berdosa orang-orang yang meninggalkan ihsan dalam setiap perbuatannya. Maka persis seperti ibadah-ibadah yang lain, salat yang kita lakukan, puasa yang insya Allah hitungan hari yang akan kita lakukan, persis hukumnya sama dengan ihsan. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kataba. Maka Rasul menggunakan kata-kata kataba menunjukkan tentang hal yang wajib. Sama dengan Allah mewajibkan berpuasa juga menggunakan kata kataba. Seperti dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, kutiba. Allah menggunakan kata kataba atau kutiba tentang mewajibkan berpuasa. Maka kata yang sama juga Rasul sebutkan dalam hadis seperti yang disebutkan tadi, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah mewajibkan berbuat ihsan ala kulli syai.
atas segala hal, atas segala sesuatu. Sesuatu yang kita ucapkan mesti dengan ihsan. Sesuatu yang kita perbuat mesti dengan ihsan. Karena hukumnya wajib. Mulai dari hal-hal ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada ibadah yang disunnahkan Allah Subhanahu wa taala mesti dengan ihsan. Mulai dari hal-hal yang terkecil sampai dengan hal-hal yang terbesar mesti dengan ihsan. Karena wajib. Maka ketika ada orang yang meninggalkan ihsan dalam setiap perbuatannya, apakah yang wajib ataupun yang sunnah, yang kecil apapun yang besar, maka dia menjadi berdosa. Kenapa? Karena dia meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan berbuat ihsan itu tidak hanya kepada orang-orang yang seyakinan dengan kita, seagama dengan kita. Bahkan dengan orang yang tidak seagama pun dengan kita, tidak seakidah pun dengan kita, diwajibkan untuk berbuat ihsan. Seperti yang Rasul contohkan dalam kehidupan beliau, tidak hanya berihsan, berbuat baik kepada kerabat, sahabat beliau, tapi kepada orang-orang yang berbeda keyakinan pun dengan beliau, bahkan dengan orang-orang yang menyakini beliau sekalipun, beliau berbuat ihsan. Yang kedua, berbuat ihsan itu tidak hanya kepada manusia, bahkan kepada hewan pun, kepada binatang pun, kepada makhluk Allah yang lain pun mesti berbuat ihsan. Maka Rasul menyebutkan sambungan dari hadis tadi itu, ketika engkau menyembelih hewan kurban, maka perbaikilah, maka berbaikkanlah, maka berbuat ihsanlah dalam penyembelihan itu. Nah, artinya apa? Berbuat ihsan itu adalah universal. Artinya kepada siapapun, dalam kondisi apapun, mesti berbuat ihsan. Mesti dengan ihsan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang disebut dengan ihsan itu? Apa yang kita maksud dengan ihsan itu? Tentu secara bahasa, ihsan itu maknanya adalah kebaikan atau hal-hal yang baik. Hasuna yahsunu husnan atau ahsana yahsinu ihsanan. Artinya apa? Kebaikan. Hal yang sifatnya baik menurut Allah, yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ihsan adalah kebaikan. Nah, kata-kata ihsan atau kebaikan itu banyak sekali dalam Al-Quran Allah menyebutkannya. Di antara surah Bani Israel ketika Allah perintahkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya ada kewajiban setelah engkau menyembah Allah, berbuat baik kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajibanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah engkau berbuat kebaikan kepada kedua orang tuamu. Allah menggunakan kata-kata ihsana, kata kebaikan. Namun apa makna ihsan dalam pandangan agama kita? Dalam istilah agama, ternyata Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita pengertian ataupun makna dari ihsan itu. Maka jemaah kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis yang panjang, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau, bahkan Imam An-Nawawi pun mengutip dalam kitab Arba'in beliau pada hadis yang kedua tentang hadis yang diterima dari para sahabat Umar ibn Khattab, yang mana Jibril alaihi salam menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menanyakan beberapa hal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan ada 3 hal yang Jibril tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada redaksi menyebutkan mal iman, ya Muhammad, mal iman, mal Islam, mal ihsan. Dan ada hadis yang lain, redaksi yang lain menggunakan kata akhbirni, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Nah, para ulama menyebut
Inilah 3 yang menjadi rukun agama. Maka baru dikatakan sempurna kafah Islam seseorang itu ketika sempurna Islamnya, sempurna imannya, dan sempurna ihsannya. Kan Allah sebutkan, Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam agama itu dalam keadaan kafah, sempurna, totalitas. Nah, apa yang sempurna itu? Apa yang keseluruhan itu? Sempurna dari sisi Islamnya, sempurna dari sisi imannya, dan sempurna dari hal ihsannya. Maka ketika Jibril bertanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam, Rasul menjawab dengan 5 rukun Islam yang tentu setiap kita sudah menghafal itu. Salat, syahadat, salat, zakat, haji, dan puasa. Rukun Islam. Dan ini terkait dengan ibadah jasadi. Karena Islam itu, rukun Islam itu terkait dengan ibadah yang dikerjakan oleh jasad kita. Maka kalau ada orang yang sholat, lalu hanya sekedar mengingat saja, tanpa ada gerakan, tanpa ada ucapan, itu bukan disebut dengan sholat. Karena sholat itu sifatnya adalah amal jasadi. Amal yang dilakukan oleh tubuh kita dan jasad kita. Haji, puasa juga seperti itu, zakat juga seperti itu. Maka Islam itu, maka rukun Islam itu semuanya mengikat dan mengatur tentang tata cara beramal yang amalan itu dikerjakan oleh jasad kita, oleh tubuh kita. Ini pertama, ibadah. Yang kedua, ya Muhammad akhbirni anil iman. Ya Muhammad, sampaikan kepadaku tentang apa itu iman, mal iman, apa iman itu? Rasul menjawab dengan 6 rukun iman yang ulama sepakat tentang ini. Siapa yang mengganti, siapa yang menambah, atau siapa yang mengurangi 6 rukun iman itu, faqad kafara. Maka sungguh mereka telah kafir. Maka dalam bab Islam tadi itu, maka tidak ada istilah kafir mengkafirkan. Dalam hal ibadah, kita hanya boleh bertasammuh. Karena memang ada perbedaan para ulama di situ. Tanawul ibadah, macam-macam ibadah. Maka tidak ada istilah dalam bab Islam itu, dalam bab ibadah itu, ada hal yang mengkafirkan. Ada orang yang mengangkat tangan sampai ke telinga, ada orang mengangkat tangan sampai ke bahu. Maka tidak boleh saling kafir mengkafirkan dalam hal yang demikian. Karena selama ada semua contoh dari Nabi SAW, maka itu boleh kita lakukan. Atau ada orang yang menjahar atau mensirkan basmalah, tidak boleh mengkafirkan ketika kita memilih menjaharkan basmalah, lalu kita kafirkan orang yang menjaharkan basmalah. Karena ranahnya dalam kajian ibadah itu tidak ada yang sifatnya kafir mengkafirkan. Selama ada dalilnya, maka kita tidak boleh kafir mengkafirkan. Tapi berbeda dalam hal akidah. Nah, kalau bolehlah kita kafir mengkafirkan, tentu kita mengkafirkan dalam hal akidah. Karena ketika akidah kita salah, tentu akan berbeda Tuhan kita, akan berbeda keyakinan kita. Kalaupun itu dibolehkan kita mengkafirkan, maka dalam hal iman kita boleh mengkafirkan orang lain. Karena sifatnya adalah hitam dan putih. Nah, beriman dengan Allah, kalau ada orang yang tidak beriman dengan Allah, faqad kafara. Kalau ada orang yang tidak beriman dengan malaikat, faqad kafara. Kalau ada orang tidak beriman dengan Alkitab, atau sebagian Alkitab saja mereka imani, yang lain tidak mereka imani. Ada Al-Quran, ada Injil, ada Zabur, ada Taurat. Mereka tidak meyakini adanya 4 kitab itu, hanya 2 atau 1 saja, faqad kafara. Atau mereka tidak mengimani Rasul SAW, faqad kafara. Atau mengimani sebagian Rasul saja, faqad kafara. Sampai kepada rukun iman yang ke-6. Maka ketika mereka menambah atau mengganti atau mengurangi 6 rukun iman itu, maka boleh. Kalaupun kita membolehkan, kita mengkafirkan mereka. Tapi kan dalam agama ada adab dan etika. Rasul menyebutkan ketika engkau menyebutkan saudaramu kafir, maka sesungguhnya ucapan itu akan kembali kepada engkau. Maka berhati-hatilah dalam menunjuk orang lain, mengatakan orang lain kafir,
Engkau kafir sesungguhnya ketika engkau menunjuk saudaramu kafir ketika itu, sesungguhnya ucapanmu kembali kepadamu. Maka artinya apa? Berhati-hatilah dalam mengatakan kafir kepada orang lain. Jangan-jangan bukan mereka yang kafir, tapi justru kita yang kafir. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. 2. Nah yang ketiga adalah ihsan. Ini yang bahasan kita. Ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Hai Muhammad, sampaikan kepadaku apa yang engkau pahami tentang ihsan itu. Maka Rasul menjawab, ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah an ta'budallah. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kata ta'buda ini adalah mewakili semua amal perbuatan kita. Semua yang kita lakukan itu baik di mata Allah dan dibolehkan oleh agama kita, ta'buda. Ibadah. Dia ibadah. Maka hal apapun sekecil apapun yang kita lakukan itu termasuk ibadah. Nah kata Rasulullah SAW, ihsan itu adalah engkau melakukan ibadah apapun namanya. Mulai dari hal-hal yang Allah wajibkan sampai kepada hal yang Allah sunnahkan. Ya, hal-hal yang sifatnya muamalah, semuanya ibadah. Seperti kita, baparan ibu yang berada di rumah sakit, melayani pasien, melayani tamu, melayani orang yang datang kepada kita, kan bagian dari muamalah. Wajib untuk ihsan, an ta'budallah. Ketika itu kita menyembah Allah sesungguhnya. Ibadah. Maka kalau ada di antara kita yang masih ragu tentang aktivitas kita adalah ibadah, ini persoalan baparan ibu. Persoalan. Melayani orang lain, memperlakukan orang lain dengan baik adalah ihsan, adalah ibadah. Nah kata Rasulullah SAW, kuncinya ihsan itu adalah ketika engkau beribadah kepada Allah, engkau melakukan ibadah itu, ka'annaka tara, seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tara, engkau melihat Allah. Lalu muncul pertanyaan, Ustaz, bisa enggak kita melihat Allah Subhanahu wa taala? Tentu bisa. Kalau tidak, tentu Rasul tidak akan menggunakan bahasa engkau melihat Allah. Tapi tentu jangan dimaknai melihat Allah itu dengan dua mata kita. Ini hal yang mustahil. Allah tidak akan bisa dijangkau dan tidak bisa dilihat dengan dua mata kita. Tapi dengan apa Allah bisa dilihat? Tentu dengan ilmu dan basirah. Dengan mata hati. Karena memang kita punya dua potensi yang Allah berikan kepada kita. Ada mata yang sifatnya mata jasadi. Ini penglihatan yang terbatas. Ketika ada yang menutupinya, maka di balik penutup itu kita nggak mampu lagi untuk melihatnya. Tapi ada mata yang kedua yang tidak punya batas sama sekali. Itulah basirah. Kekuatan dan pandangan qalbu yang tidak punya batas sama sekali. Maka dengan cahaya kolbu, maka dengan pandangan basirah tadi itu kita mampu menyadari bahwa kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyebut ini dengan musyahadah, penyaksian. Bukankah dalam alam rahim Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita. Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ada dua potensi yang Allah berikan kepada kita. Pertama, dalam alam rahim itu siapapun dia, ruh kita mampu melihat Allah dan mampu berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ketika Allah tanya, alastu bi rabbikum? Apakah engkau meyakini bahwa aku adalah Tuhanmu? Ruh menjawab, ruh kita menjawab, qalu bala. Ruhnya menjawab, iya. Syahidna, dan kami melihat dan menyaksikan itu ya Allah. Artinya apa? Kita mampu berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita mampu untuk bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, 1000 sayang ketika kita lahir ke atas permukaan bumi ini, nah pandangan zohir kita, pandangan mata kita yang kita latih untuk melihat, nah menutupi pandangan basirah kita, sehingga kadang-kadang yang dominan untuk melihat itu adalah pandangan zohir kita. Pandangan basirah kita tidak biasa kita untuk mengasahnya. Maka oleh karena itu ihsan, Rasul menyebutkan asah basirah itu, maka engkau akan mampu melihat Allah dalam ibadahmu.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hadis berikutnya, ketika engkau tidak mampu melihat Allah karena dosa yang engkau lakukan, karena banyak kesalahan yang engkau lakukan, tertutup cahaya kalbumu, sehingga engkau belum mampu melihat Allah dalam setiap ibadahmu, maka yakinilah, kata Rasulullah SAW, fa innahu yaraka. Maka yakinilah ketika engkau sedang beribadah, engkau sedang dilihat, engkau sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan muraqabah. Ada rasa bahwa kita sedang dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Ini dua rukun dan dua syarat ihsan itu. Pertama, musyahadah, kita mampu menyaksikan Allah dalam setiap perbuatan kita. Yang kedua, kita mampu merasakan kehadiran Tuhan yang selalu memantau kita dimanapun kita berada. Nah, maaf Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada di antara kita yang belum mampu bermusyahadah, yang belum mampu bermuraqabah, maka belum sempurna rukun ihsan kita. Maka setiap perbuatan kita belum disebut ihsan. Belum disebut ihsan. Karena ihsan itu adalah engkau lakukan perbuatan, engkau mampu melihat Allah, atau engkau mampu merasakan kehadiran Allah ketika engkau beribadah itu. Nah, contoh sederhana, jemaah kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita sedang sholat, apakah ketika dalam takbir itu Allahu Akbar, ketika takbir itu mampukah kita menyaksikan Allah? Tentu dalam hati kita, melihat Allah dalam hati kita. Oh, belum bisa Ustaz, karena dosa dan kesalahan. Nah, turunkan ke yang kedua, yang muraqabah. Rasakan kalau Allah sedang melihat kita dalam ibadah itu. Makanya jemaah kaum muslimin rahimakumullah, ada seorang sahabat, seorang ulama, ketika beliau sedang beruduk, baru saja beliau sedang beruduk, lalu mukanya pucat, seperti orang yang mengalami rasa ketakutan yang berlebih-lebihan. Lalu keluar keringatnya ketika itu. Sahabat yang lain yang melihat sahabat yang seperti tadi itu, dia bertanya, apakah engkau dalam keadaan sakit atau dalam kondisi yang kurang sehat? Karena memang melihat wajah saudara tadi itu dalam keadaan pucat dan mengeluarkan keringat yang menggambarkan tentang ada rasa ketakutan di situ. Belum menyebutkan tidak, kedua-duanya, saya sehat. Tapi kenapa muka engkau pucat, engkau berkeringat? Dia menyebutkan, apakah engkau tahu setelah saya mengambil wuduk ini, saya berhadapan dengan siapa? Ini yang disebut dengan ihsan. Baru beruduk saja telah merasakan kalau dia sedang dipantau dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira rasa ini sudahkah kita miliki dalam ibadah kita? Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita bersedekah membantu orang lain. Sudahkah kita berihsan, bermusyahadah, atau hanya sebatas memberikan sedekah saja? Maka jemaah kaum muslimin rahimakumullah, dalam bab ihsan itu, perbuatan baik yang kita lakukan belum tentu bernilai ihsan. Jadi sholat kita belum bisa dikatakan itu kebaikan kita lakukan dan bermanfaat untuk kita selama kita tidak menunaikan dua syarat dan rukun dari ihsan tadi itu. Makanya banyak orang yang sholat tapi sholatnya tidak mampu memberikan kebaikan untuk mereka. Banyak orang yang bersedekah, tapi justru sedekah mereka belum mampu untuk memberikan manfaat kepada mereka. Hanya sebatas mereka melakukan kebaikan saja. Maka jemaah kaum muslimin rahimakumullah, ingat janji Allah. Janji Allah itu pasti. Ketika orang bersedekah, satu sedekahnya, maka Allah balas dengan 10 bahkan sampai kepada 700 kebaikan. Itu pasti janji Allah. Tapi untuk siapa Allah berikan balasan 10 sampai 700 itu? Tentu orang yang melakukan sedekah dengan ihsan. Ketika dia bersedekah itu, kalau bukan dengan musyahadah atau dengan muraqabah, baru akan mendapatkan pahala 10 sampai dengan 700.
Tapi bagi orang yang melakukan sedekah atau perbuatan yang lain tanpa didasari dengan ihsan, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka introspeksi ibadah kita selama ini, introspeksi perbuatan kita selama ini, perbuatan kita selama ini, ucapan kita selama ini, tingkah laku kita selama ini, berbuat ihsan kepada sesama kita, membantu mungkin teman sejawat kita, membantu orang lain. Itu perbuatannya ihsan, iya. Tapi apakah mendapatkan kebaikan untuk kita? Belum tentu. Belum tentu. Nah, kapan kita akan mendapatkan kebaikan itu? Ketika kita melakukan ihsan, perbuatan yang baik itu didasari kepada dua tadi itu. Kalau tidak musyahadah, kalau tidak dengan muraqabah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terkait dengan ihsan. Maka kita mesti berhati-hati dalam ibadah kita. Jangan nanti kita beribadah seperti Imam Asy-Syafi'i menyebutkan, ada orang yang beribadah di dunia itu seperti orang yang berjalan di padang pasir, yang dia membawa kantong yang bocor. Dia mengisi kantong itu dengan berbagai macam kebutuhannya, tapi dia tidak tahu kantongnya bocor. Nah, sampai pada tempat tertentu yang dia membutuhkan isi dari kantong itu, ternyata nggak ada lagi hasilnya. Nah, persis sama dengan perjalanan kehidupan kita. Kita rasa kita orang yang alim juga, kita rasa kita orang yang abid juga, telah banyak melakukan kebaikan, telah banyak melakukan amal-amal soleh. Kita anggap bahwa kita adalah ahlu surga. Sholat kita lakukan, membantu orang lain, berzakat, kita lakukan, berhaji berulang-ulang kali, sedekah, memudahkan urusan orang lain, membaca Al-Quran, puasa Senin dan Kamis kita lakukan, puasa Yaumul Bid kita lakukan, kita menghafal Al-Quran, kita membantu orang lain dengan memberikan perbukaan dan lain sebagainya. Itu perbuatan yang baik, tapi tidak akan dapat kita manfaat dari kebaikan itu selama kita tidak melakukan dengan ihsan tadi itu. Kalau tidak dengan musyahadah, kalau tidak dengan muraqabah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh para ulama, bab ihsan itulah yang nanti akan menjadi cikal bakal dari ilmu tasawuf. Maka kalau ada di antara kita yang alergi dengan bahasa ilmu tasawuf, maka kita boleh mencari nama-nama yang lain. Itu hanya sebatas nama saja. Ada yang menyebut dengan ilmu ihsan, ya silahkan saja. Ada yang menyebut dengan ilmu tazkiyatun nafs, Al-Ghazali menyebut seperti itu, silahkan saja. Tapi yang pasti tidak boleh terlepas dari dua tadi itu. Apakah ilmu ihsan, apakah ilmu tazkiyatun nafs, atau ilmu tasawuf, tidak boleh terlepas dari dua hal tadi itu. Yang pertama adalah musyahadah, yang kedua adalah muraqabah. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Nah, tentu ini menjadi koreksian kita, menjadi introspeksi diri kita terkait dengan berbuat ihsan itu. Karena memang jemaah kaum muslimin rahimakumullah, untuk berbuat ihsan itu sangat mudah sekali melakukannya. Bagi kita yang kaya, mudah bagi kita untuk bersedekah, mudah membantu orang lain. Bagi kita yang punya jabatan, mudah membantu orang lain dan sebagainya. Tapi ingat, dua yang menjadi syarat dari ihsan tadi itu. Maka jangan berbangga dulu dengan ibadah yang kita lakukan. Jangan dulu merasa bahwa kita orang yang hebat dalam beribadah, yang soleh, yang taat, orang yang baik, yang lainnya tidak baik. Jangan dulu. Lihat dulu dari ihsan tadi itu. Ketika kita melakukannya dengan musyahadah dan muraqabah, maka insya Allah perbuatan kita akan dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan salat. Nah, kita hari ini juga masih berada pada bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan nabi yang mulia, hamba yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan Allah wajibkan, Allah titahkan perintah solat kepada kita. Nah tentu hendaknya dalam solat pun kita mesti bermusyahadah ataupun dengan bermuraqabah. Agar memang solat itu mampu. Bukankah terminal akhir dari solat itu adalah aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa tanda orang-orang yang benar solatnya adalah benar perbuatannya. Apa tanda orang yang benar perbuatannya? Tercegah dia daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka kalau masih ada di antara kita yang rajin sholat, tapi belum mampu sholatnya mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, berarti ada bermasalah dalam pelaksanaan sholatnya. Nah di mana letaknya? Mungkin saja bermasalah pada hal Islamnya, tentu syarat dan rukun masih ada yang kurang, wudhu yang tidak sempurna. Atau bisa saya dalam keyakinan dia ragu tentang kewajiban sholat itu. Atau mungkin pada bab ihsan, apa yang kurang? Dia tidak bermusyahadah atau dia tidak bermuraqabah ketika dalam ibadahnya. Maka tidak menjadikan sholatnya sebagai sholat yang mampu mencegahnya daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Banyak hari ini jemaah kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak menutup mata dari itu. Kadang-kadang bapak, ibu, biasanya yang bergunjing itu kan banyaknya ibu-ibu. Tapi kadang-kadang bapak pun suka bergunjing, duduk berdua-duaan dengan kawan-kawan yang lain, lalu bergunjing. Ibu-ibu juga seperti itu. Ada grup WA, ada grup WhatsApp dan sebagainya. Isinya kadang-kadang juga gunjingan dan menceritakan aib-aib orang lain. Nah harusnya jemaah kaum muslimin rahimakumullah, ini tidak terjadi. Ini tidak terjadi bagi orang yang benar sholatnya. Karena sholat yang benar itu akan mampu mencegah dirinya dari orang lain daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah tapi kadang-kadang kita sholat, nah perbuatan kita masih juga kadang-kadang perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Nah artinya apa? Perlu dengan momentum Isra Mi'raj ini perlu kiranya kita untuk mengkaji ulang tentang sholat yang kita lakukan. Tentu terkait dengan ilmu khusyuk. Nah, di mana letaknya itu di bab ihsan tadi itu. Jadi bab ihsan tadi itu mengkaji tentang khusyuk dan mengkaji tentang ikhlas. Itu babnya bab ihsan tadi itu. Maka sebenarnya kajian khusyuk dalam sholat itu tidak akan kita temukan dan tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dalam bab ihsan. Maka dalam bab fikih pun sebenarnya tidak banyak mengkaji tentang khusyuk itu. Karena khusyuk itu kan menghadirkan Allah dalam kolbu. Nah kajian kolbu adalah kajian ilmu ihsan. Nah kalau ibadah tadi fikih itu kan masuk ke dalam ilmu ibadah. Maksudnya nanti kepada bab Islam. Nah tentu mengatur tentang syarat dan rukun ibadah-ibadah yang sifatnya zohir saja. Ibadah jasadi saja. Tapi kalau ihsan mengatur tata cara dan aturan-aturan yang terkait dengan amal ruhi, amal hati. Itulah ikhlas. Jadi ikhlas itu jemaah kaum muslimin rahimakumullah tidak ada di lisan kita, tapi ikhlas itu ada dalam hati. Sirri min asrori. Rasul menyebutkan keikhlasan itu satu di antara sekian banyak rahasia Allah, satu di antaranya adalah keikhlasan itu. Maka yang tahu kita ikhlas apa tidaknya adalah kita dan Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas itu ada dalam qalbu, ada dalam hati kita. Nah, maka memang yang jadi persoalan di antara kita yang tiga tadi itu Islam, ibadah, iman, akidah, ihsan. Nah, persoalan kita di bab ihsan itu. Kita menghilangkan bab ihsan itu. Kita mengamputasi bab ihsan itu. Enggak ada bab ihsan, enggak ada, kajian tasawuf enggak ada, tazkiyatun nafs enggak ada. Ini persoalan jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Yang pada akhirnya nanti yang rugi juga kita karena menghilangkan sesuatu yang Rasulullah SAW melakukannya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan tentu setiap ulama hadis menerima hadis ini, hadis yang sahih yang tidak bisa untuk ditolak oleh siapapun karena memang hadis ini diriwayatkan oleh dua ulama besar, Bukhari dan hadisnya ada Bukhari dan Muslim.
Bapak dan Ibu jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Ini mungkin yang terkait dengan ihsan atau berbuat ihsan untuk sesama itu. Nanti kalau ada diskusi kita atau yang perlu kita pertanyakan, kita akan buka beberapa waktu untuk diskusi. Nanti kita akan coba setelah ini. Kita kembalikan dulu kepada Bapak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, kita akan sapa di ruang Zoominar kita. Apakah ada yang ingin bertanya langsung? Boleh dengan membuka mic-nya atau dengan mengetik di layar. Pertanyaan satu Pak Ustadz, berarti kita itu dalam setiap ibadah itu kita harus menghadirkan bahwasanya kita itu dilihat oleh Allah, seperti itu kita dalam setiap ibadah kita itu Ustaz. Juga kepada di luar ibadah pun juga kita juga pasti dilihat oleh Allah. Itu makanya kita tidak boleh berbuat yang kejahatan seperti itu Ustaz. Oke, iya seperti yang tadi kan Rasul sebutkan innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, maka kita mesti tidak boleh keluar dari dua yang tadi itu. Kalau belum mampu melihat Allah dalam bentuk musyahadah, tentu kita bermuraqabah. Kita yakini saja kita melakukan itu, Allah melihat kita. Allah melihat kita. Nah, apa yang kita lakukan hari ini, jemaah kaum muslimin rahimakumullah, kita sekarang sedang dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jadi ibadah dia. Maka ketika kita minum atau ketika Bapak dan Ibu ketika beraktivitas dari rumah sampai ke rumah sakit, sampai rumah sakit kita melakukan aktivitas kita, itu kan ibadah. Nah, kapan ibadahnya? Kapan dia jadi ihsan? Kapan dia jadi kebaikan? Ketika kita melakukan aktivitas itu adalah dalam kondisi bermusyahadah atau bermuraqabah. Kita melakukannya, kita minimal kita sedang dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bantu itu agak senang Pak Direktur, Pak Direksi dan Ibu Direksi itu karena tidak pantau lagi CCTV. Karena sudah ada Allah yang memantau. Enggak perlu lagi itu Pak Direksi, Ibu Direksi mengatur-ngatur dengan berbagai macam aturan. Karena kenapa? Karena mereka dengan cara ihsan. Tapi ini yang persoalan, kita masih melakukan dengan hal terpaksa. Nah, di mana letak kebaikannya di situ? Belum lagi menjadi sebuah kebaikan dia. Karena ada unsur keterpaksaan di situ. Nah, mestinya tidak ada lagi keterpaksaan di situ karena kita adalah ibadah dan ibadah itu sesuatu yang diwajibkan. Nah, dalam ibadah itu kita meyakini bahwa Allah sedang melihat kita. Tentu semua perbuatan kalau dicari ada orang gitu ya. Contoh Bapak moderator, kalau ada atasan menceli awak karajo, tentu dielo-eloan karajo kena. Karena ada atasan kita kan. Nah, bayangkan sekarang bukan atasan kita yang menengok kita. Tapi atasan dari atasan kita. Al-Malikul Muluk. Raja dari semua kerajaan sedang melihat kita. Sedang melihat kita. Makanya kalau masih ada maka Bilal bin Rabah dia menyebutkan jangan dipandang kecilnya dosa yang engkau lakukan, tapi lihatlah kepada siapa engkau melakukan dosa itu. Artinya apa? Dalam kondisi apapun kita, Allah memantau kita, gitu maksudnya. Maka ketika ada orang yang bermuraqabah kepada Allah, tentu semua perbuatannya akan baik karena malu dia ketika Allah melihatnya. Jangankan atasan, bahkan kawan yang lain saja ketika melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, tentu malu kalau diceli ada orang kan. Nah, bayangkan kalau Allah yang selalu melihat kita. Tentu ada rasa malu di situ. Inilah buah dari ihsan itu. Berbuah kebaikan. Nah, gitu kira-kira Pak Moderator. Silakan kalau ada yang bertanya yang lain kita buka. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya kayak gini Pak Ustadz. Kita itu di dalam bekerja itu kan enggak semuanya harus terlihat oleh atasan. Jadi memang kalau kita memang meyakini kita dilihat oleh Allah, makanya kita tuh memberikan senyuman yang ramah kepada pasien seperti itu ya Pak Ustadz ya. Selanjutnya kepada di ruang kajian kita, apakah masih ada pertanyaan? Silahkan. Kami juga pesankan dalam bulan ini
Rumah Sakit Unan juga melaksanakan HUT. Jadi pada tanggal besok hari Jumat selanjutnya itu setelah kajian kita mengadakan MTQ secara di sekitaran rumah sakit itu. Jadi kepada Bapak Ibu kami juga undang besok di ruang Zoom di ruang kajian kita ini, karena salah satu penilaiannya itu adalah dari Bapak Ibu yang berada di ruang virtual. Oke, mungkin itu saja pengumuman kali ini. Kalau masih ada pertanyaan. Ya, dari ruang di tempat chat juga tidak ada, maka kajian kali ini akan kita akhiri. Terima kasih banyak kepada Pak Ustadz yang telah hadir dan kepada Bapak Ibu yang di ruang seminar juga telah hadir. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.